Menurut pendapat Ketua Yayasan Gases Bali Dr. Komang Indra Wirawan menyampaikan, Ngiring itu bisa diartikan swastiastu jero sira sani ngiringin. Berarti jero datang dengan siapa? Jero swastiastu jero ngiring apa yang diiring. Sama juga dengan istilah penyebutan jero. Jero nikah artinya nih orang yang tidak dikenal sebagai salah satu penyebutan. Tapi kalau kita memaknai jeroan daleming sarira daleming hati, berarti orang itu sudah bisa menyamaratakan antara hitam dan putih, abu-abu itu tidak ada baik dan benar lagi, bijaksana bahasanya. Tetapi kadang-kadang orang yang menyalah arti fungsikan makna daripada jero ngiring tersebut, entah dia melalui septe, mimpi, puisi, omongan orang sakti dan sebagainya. Kadang-kadang jero niki sakit harus ngiring, jero niki dan sebagainya harus seperti niki dan sebagainya, yang tidak berbicara benar dan salah. Namun setiap manusia pun itu memiliki anemadan bayu sabda lan hidup ini wiweko inilah yang pakai kita menelaah, memilah dan memilih kewajiban, pantas dan layak dan sehingga jangkep turmaning tasa. Ketika kita tidak menyatakan hal itu, memilah dan memilih secara baik dan benar, itu hati-hati, kita bukan miring tapi miring. Nah, seperti itu bisa jadi karena kondisi keadaan psikologis tidak terganggu, hutang banyak, stres, masalah terlalu banyak, tidak bisa kita kemana kita lari ke sang yang bang, aja anak sing tepuk. Nah, ketika kita lari aja anak sing tepuk, kita tidak terkontrol dengan situasi kondisi tersebut. Nah, masukan terlalu banyak sehingga halusinasi yang terjadi sehingga kita bawa di pikiran sadar, bawah sadar, pikiran tak sadar, ngiring yang ngiring. Padahal kebenarannya belum tentu benar. Nah, disinilah kita dibelenggu dengan otak kanan dan otak kiri, peragian siwo, peragian durga, benar, salah, iya, tidak, sebagai ketika niki pikiran sadar tidak bisa ditelaah di pikiran di bawah sadar, pikiran tak sadar pun akan menerima sing saja, seperti ini. Oleh karena itu, mimpi atau apapun itu ketika kita dapatkan kita telaah, kita pikirkan secara baik dan benar sehingga niki kangin saja. Jadi bisa disebut juga ngiring ini harus berdasarkan proses-proses tertentu jadi baru bisa disebutnya. Karena tidak ada orang berbicara niskala-sekala, beli kendati pun sami boleh kesangkaan para nomadi, boleh ke niskala, tapi skalanya, SOP-nya benar nggak, alurnya benar nggak, karena kita diikat dengan aturan resto, loko, sastra. Sing tadi ujuk-ujuk kena ngiring ulian sangkaan yang hidup, maka sami sangkaan yang hidup, tapi kita harus memilah ide siro niki. Nah, karena sapunika, ide ratu saking luhur atau napi, kan seperti nika. berikut penjelasan mengenai band Harley Angels menurut sang basis, I Putu Indrawan menyampaikan. Sebenarnya ini saya itu bukan orang yang pro tadi ya untuk urusan di band gitu ya. Suatu ketika itu saya lagi nongkrong di rumah kayak begini, sore-sore datanglah Manto ini adalah pemain gitar kami, gitarisnya Harley Angel nantinya gitu. Dia kebetulan mencari pemain bass gitu. Dia nanya, kamu mau jadi pemain bass saya gitu. Saya katakan, kebetulan sekali nih gitu, karena Manto kan senior di Bali dan memang dia boleh dikatakan legend hidupnya dia gitu. Dia sudah malam melintang di Kuta. Mulailah kami membentuk band Mamen ya, yang main waktu itu saya sebagai pemain bassnya, untuk sebagai lead gitar sekaligus vokal. Saya kebetulan nyanyi juga, KB pemain drumnya, pemain keyboardnya Dodot. Nah, kami berempat mulai mengawali sekali Mamen itu di waktu itu ada restoran namanya Kayu Api. Ini restoran Kayu Api ini adanya di Legian, itu legend sekali ya. Cuman sekarang restoran Kayu Api itu sudah bubar gitu loh. Nah, kami mulai main di sana hampir setiap minggu itu 2 kali lah. Kemudian dalam perjalanannya dan
datang Bambang. Tadinya Bambang itu yang menjadi vokalisnya Harley Angel jamming dulu, karena bandnya kan udah jadi, kami berempat mulai dia kembang lagu gini begitu. Akhirnya karena suaranya memang bagus Bung, terus kita tawarkan, mau nggak kamu datang kalau kami pas latihan gitu. Ya pas kami latihan dia datang gitu. Kebetulan sekali kok kami merasa kompak dengan, karena suaranya dia bagus ya. Kalau saya mengatakan sambil ketawa-ketawa sama Mas Manto, vokalnya dia anti falas, kalau saya katakan memang luar biasa vokalnya dia. Kemudian akhirnya kami berlima ya, ditambah dengan vokalnya Bambang yang kebetulan sekali kakak kelas saya di ekonomi, Fakultas Ekonomi Udayana gitu. Terus setelah kami mulai ngamen berlima di tempat yang sama, Kayu Api, kemudian ada tawaran di tempat yang lain-lainnya. Itu tahun berapa di Kayu Api main? Tahun berapa ya, sekitar 80-an dah. Nah waktu itu namanya belum Harley, bahkan pernah ya, kalau kamu mungkin kenal Luna Maya ya. Ya kalau kenal Luna Maya, bapaknya dia namanya Uut. Nah Uut itu adalah pemain gitar kami juga gitu loh, ngamen di Kayu Api. Kemudian bagaimana lahirnya Harley Angel itu? Datanglah promotor dari Surabaya namanya Lox Labor yang akan mengadakan festival band seluruh Indonesia, festival band rock lah. Dia menawarkan kepada kami, mau nggak kami ikut bertanding? Kalau bertanding artinya kami keluar kampung kan, ya tahun 80-an itu kan. Terus akhirnya kami sepakat akhirnya berangkat. Ditanyalah nama bandnya apa? Belum punya. Terus akhirnya dijawab waktu itu oleh Pak Lolot sekarang menjadi pendeta. Waktu itu salah satu tokoh Armada Racun, sama Gus Teddy, dia sudah meninggal. Dia yang menjawab namanya Harley Angel gitu loh. Jadi kami kan terkejut lah, Harley Angel ya, oke lah, dicatat sama Lox Labor. Walaupun kami tidak sempat nanya, kebetulan mereka ini adalah penggemar Harley gitu loh. Ya wajar lah, akhirnya mereka menyebutkan nama itu adalah Harley edisi Angel, jadi Harley Angel gitu. Hanya itu aja. Datang Surabaya bertanding dengan apa namanya, dengan peserta seluruh Indonesia, gawat lah. Terus kebetulan kami menang gitu loh, seluruh Indonesia. Banyak sekali band-band yang sekarang apa namanya papan atas lah di Indonesia, waktu itu kami kalahkan di Surabaya gitu loh. Cuman apa namanya, lagi-lagi masalah apa ya, kalau jujur mungkin apakah ini mental ya. Kalau saya boleh menyesal, yang saya sesali kami tidak ada rekam jejak, artinya kami tidak punya lagu original yang kami rekam, padahal kami punya ya. Sampai sekarang kadang-kadang kalau kami kangen-kangenan gitu, kami membawakan lagu-lagu original kami yang tidak sempat kami rekam. Festivalnya itu waktu itu 1 hari ya, dari siang sampai malam gitu. Jadi saya waktu itu Harley Angel itu dapat nomor undi berapa gitu, seingat saya adalah siang sekitar jam 2-an lah ya. 1 hari malamnya diumumkan. Terus waktu pengumuman itu sebenarnya kami kan tahu diri lah ya, datang dari Bali, masuk 10 besar kan udah pesimis lah ya, sudah senang gitu loh. Terus kemudian setelah diumumkan juara apa enggak, juara 3 enggak, juara 2 enggak, kan tinggal juara tinggal 1 aja. Orang udah berteriak-teriak gitu bahwa juara 1 itu adalah Harley Angel dari Bali gitu. Cuman saya kan tidak yakin kok.
masa sih kita jadi juara 1 itu loh. Akhirnya itu loh, diumumkan bahwa kami sebagai juara 1 dengan saya sebagai pemain bass terbaik zaman itu, ya, Bambang sebagai vokalis terbaik. Jadi pulang itu kami membawa 3 piagam gitu. Iya. Kalau ketika kami berfestival itu ada syarat yang harus kami ikuti aturan syaratnya itu. Yang menjadi sponsor waktu itu adalah rokok Jarum. Kami disewa barang semacam jingle untuk Jarum lah. Aransemen. Nah, terus kemudian baru berikutnya adalah 2 lagu yang bebas kami pilih. 2 lagu itu saya masih ingat sekali. Yang satu lagunya dari Genesis, judulnya Mama. Terus yang kedua lagu dari Asia Band, judulnya Soulless Survivor. Jadi 2 lagu itu yang kami bawakan waktu festival di Surabaya. Dan kebetulan sekali waktu itu bukan mungkin sih, waktu itu lagu Mamanya Genesis itu pas lagi on sekali. Ya mungkin di seluruh dunia lah, tetapi di Surabaya satu stadion itulah ikut nyanyi bareng gitu. Akhirnya itu setelah kami artinya dari jambore ke jambore main, ya katakan di kota-kota besar seperti itulah, plus dengan kita ngamen di bar, restoran seperti itu. Nah pemainnya kebetulan ada beberapa yang kawin dengan orang asing gitu loh. Nah mereka kan harus hidup di negara asing, ada yang di Australia, dan ya pecah lah. Akhirnya band ini bubar. Karena yang tinggal di Bali kan tinggal saya, karena saya orang Bali gitu, sama pemain Harley Angel itu yang orang Bali itu kan saya dengan pemain drumnya KB. Cuman KB waktu itu kawin juga sama orang asing gitu loh, dia stay di Australia, sehingga akhirnya itu bubar lah, vakum gitu. Crazy Horse merupakan salah satu band asal Bali yang dibentuk pada tahun 1986. Berikut penjelasan singkat asal-usul band Crazy Horse menurut sang basis, Ida Bagus Joni Suparta menyampaikan. Crazy Horse ini terbentuk kira-kira seputaran tahun 86 mungkin di Kuta, di itu tempatnya namanya ada klub Troposun namanya klub itu. Kita main di sana. Waktu itu kita main seminggu sekali, kadang ada acara itu fashion show itu di klub itu, di klub itu bule yang besar Australia, ya masih muda lah, umur sampai 24 ke bawah gitu. Kita main di sana hampir seminggu sekali. Terus lama-lama ketemu dengan Pak Murah Hartono, itu pemilik Peanut Club. Lalu kita Crazy Horse, waktu itu belum namanya Crazy Horse, kita main Troposun, mungkin Tropo Band. Kita ditawarin main di Peanut Club. Akhirnya ya kita mulai main di Peanut, dan ternyata klik dengan beliau, kita main hampir setiap malam di sana. Ya, di Peanut Club itu. Dan akhirnya ada tempat di luar, di Peanut itu kan diskotek, di luar itu ada bar kecil namanya Crazy Horse Bar. Nah itulah akhirnya kita main di sana setiap malam gitu. Main sampai larut malam, bahkan sampai pagi kita bisa main di sana waktu dari 8 itu. Main gitu, kita ngibur, ya bule-bule aja lah. Kita jadi main setiap malam.
sebagian besar rock sini, rock terus ya musik yang disukain sama bule-bule sebagian besar di sana bulenya Australia, jadi lagu-lagu rock Australia ya berapa kali kan tadi personel. Awal sekali kita waktu di Troposun itu kita main berempat, yang Agus Darmadi namanya pemain gitar, Leo sambil nyanyi, saya main bass, main keyboard Yuri, pemain drum waktu itu masih Mas Aceh almarhum. Itu Berempat tahun awalnya itu 85. Oke. Akhirnya setelah mulai ke Pinat, Mas Acehnya agak ini ya, agak sibuk gitu ya, mundur, diganti masuk Pak Yan Kunyit almarhum. Nah, mulai di Crazy Horse itu sama Pak Yan Kunyit. Berempat itu masih berempat. Lama kelamaan Gus Darmadi agak ini keberatan dia, capek nyanyi sendiri, akhirnya cari vokalis, masuklah Pak salah satunya Wayan Bandung, Wayan Jeno Marcel, yang sekarang kembali kita ajak di Crazy Horse yang tahun ini. Masuknya lebih tahun berapa ya, Benny keluar 2 tahun lalu pas COVID ya, masih dengan Wayan kembali. Ya lumayan banyak sih kalau sebelum di Crazy Horse kita main di bar, kita itu banyak ngiringin artis kayak Niki Astrea, Gomblo, kita Purnamasari, dulu mereka ke Denpasar, kita yang ngiringin waktu berempat itu sebelum namanya Crazy Horse. Bersama apa Sandiwara Radio Saur Sepuh itu sempat mereka main di Denpasar ke Singaraja, kita ngiringin itu ada Mufia Klopaking, Rano Karno, siapa namanya. Crazy Horse itu mungkin dari 86 itu. 86 udah mulai dari kenal ya. Karena kita main di bar Crazy Horse, sehingga akhirnya bandnya dinamain Crazy Horse Band kan, karena main malam. Tapi kalau dari kita, yuk bikin band, namanya gini ndak ada. main gitu. Ya saya, Wayan akhirnya kembali kan, Wayan penyanyi kita. Di gitar, Dewo, keyboard, Bati, drum, Besapi, anak saya. Karena Kunyit meninggal, digantiin, dan itu juga dari minyak Kunyit waktu beliau sakit itu. Berpesan gimana kalau Besapi gantiin terus itu. Dan teman-teman yang lain setuju, akhirnya anak saya gantiin terus hingga sekarang. Kayaknya ya personel itu bisa saling terima kelebihan kekurangan masing-masing gitu ya. Dan visi misinya juga sama, nggak ada yang ambisius itu. Jadi dari dulu nggak ada kerjaan lain, jadi band ini ya kerjaan kita satu-satunya. Bagi Krama berkeinginan melukat membersihkan diri dari aura negatif. Mungkin bisa tampil di salah satu pelingih di areal Pura dan Kahyangan Gria Anyar Tanah Kilap di Banjar Gelogor Carik Desa Pakraman Pemogan Denpasar Selatan. Menurut penjelasan Jero Mangku Inyoman Sarmada di Denpasar menyampaikan, yang dados pengayar diki ring Pura Gria Anyar Tanah Kilap, yang matur ring umat Sami Dharma, umat Hindu, tentang malinggih ring driki Dewi Gangga. Ini tempat untuk nunas pengelukatan. Sekadi umat Hindu yang akan sembahyang ke Pura Gria Anyar Tanah Kilap, yang pertama urutan persembahyangan yang pertama di Beji Otawi di Pura Segara. Itu sarana-sarana yang dibawa, pertama pejati 1,
Bungka Gading atau Kelapa Gading itu untuk satu umat Betawi satu orang. Nah, yang kedua membawa bunga sarwu 7 atau 7 warna bunga. Yang ketiga membawa beras kuning. Nah, jangan lupa kalau nuansa penglukatan membawa baju ganti karena di sini penglukatnya basah semua putih dari kepala sampai ujung kaki karena itu sistem proses penglukat di sini. Nah, habis nuansa penglukatan langsung muspo diajeng ide subro pepelun saling melindungi ini wigangge ledang ide mapico karahayuan keselamatan ring damu sami sana jaging ngelungsur kita penglukatan. Nah, tujuan penglukatan itulah pembersihan diri intinya ya. Ada juga umat dalam sakit atau bagaimana kena magic atau orang Bali ngetrennya itulah dikena bebai apapun namanya itu. Disinilah tempatnya untuk menetralisir aura-aura yang negatif yang berada di dalam tubuh atau pikiran jiwa seseorang. Nah, itu yang kami dapat sampaikan secara rinci. Nanti umat yang akan datang bisa langsung ke sini atau nemuin Jero Mangku yang ada di Pura Griya Anyar Kilat. Karena Jero Mangku itu standby dari pagi sampai jam 00. Para umat Sedharma, umat Hindu Sedharma yang seluruh Indonesia kalau ingin berkunjung atau ingin sembahyang di Pura Griya Anyar Kilap, Jero Mangkunya tetap standby dari pagi sampai jam 00 malam. Itu kami sampaikan. Kurang lebihnya silakan apa yang kurang tolong dikan hari ini menyampaikan yang apa adanya. Ya, kalau baiknya untuk melaksanakan kegiatan penglukatan itu purnamo juga bisa, kajang juga bisa. Nah, itu tergantung umat punya waktu dan orang Bali bilang kayun atau petang atau mana. Nah, kalau di sini kami tidak menetapkan hari-hari sebenarnya. Cuma dari umat pun menanyakan sendiri Jero Mangku kapan sih enaknya melukat. Terpaksa Jero Mangku mengasih penjelasan bagusnya purnamo. Karena penglukatan masih ning-ning. Biar kita pikir kita bagus, bersih dan tidak mempunyai pemikiran yang negatif. Nah, itulah tujuan melukat sebenarnya. Legenda rock Bali Crazy Horse berkarir musik diawali dari band cafe ini. Diperkuat oleh personil yang masih aktif hingga saat ini yaitu, Wayan Badung, Dewa, Badi, Gus Abi serta Ida Bagus Joni. Menurut sang basis, Ida Bagus Joni Suparta di Denpasar menyampaikan, Namanya itu adalah nama bar yang tempat kita main setiap malam. Ya. Dan di announce sering itu ya, inilah Crazy Horse Band karena main di Crazy Horse Bar. Ya, sekarang ya itu dipakai. Memang dari dahulu, sama sekali kita, Crazy Horse Band, tidak pernah terpikir membuat nama band. Jadi, terbentuknya nama ini hanya berawal dari nama bar tempat seringnya kita main musik saja. Bisa dibilang juga nama Crazy Horse Band dari sang owner bar. Yang sampai saat ini kita masih tetap berkomunikasi dengan beliau sekarang masih berada di Kabupaten Negara. Dulu di Legian Legian. di Pinat diskotik. Iya. Tapi sekarang udah dari 86 kan itu main tiap malam itu. Jadi Ya, tidak rock ya, tapi bukan rock itu ya blues apa Blues dia juga main. ya semuanya. Kita sifatnya menghibur Ya. tamu kan misalnya. Kita sering main dari request tamu itu. Kalau kita nggak bisa hari ini kita akan cari next kita
perusahaan itu ya, itu biar bikin kamu senang.